wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, vitamin C, akan mempresentasikan perhitungan distribusi ukuran partikel. Next. Saya Alfiani Wulandari dengan nomor induk akan menjelaskan hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Kelompok kami, vitamin C, kelompok 3, terdiri dari Raden Fikal dengan nomor NIM 203300064, Tanisha Maulia Putri 203300067, dan saya sendiri Alfiani Wulandari, dan Haida Fortunita 203300071, dan yang terakhir Anissa Putri 203300074. Next. Pada presentasi kali ini, kelompok kita akan membahas tentang pengenalan alat, prosedur percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel sediaan serbuk atau granula atau partikel yang terdispersi dalam fluida. Ialah sebuah tabel yang berisi nilai atau fungsional matematika yang menjelaskan tentang massa partikel itu. Massa partikel tersebut. Metode penentuan distribusi ukuran partikel yang pada percobaan kali ini menggunakan alat sieving analyzer dan serbuk vitamin C sebagai bahan yang akan diuji untuk distribusi ukuran partikelnya. Selanjutnya akan dijelaskan alat percobaan pada percobaan kali ini oleh Anissa Maulia Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat dari pengukuran distribusi partikel. Next. Yang pertama itu sieving analyzer. Pada pengukuran distribusi partikel, kita menggunakan metode pengayakan. Metode pengayakan ini menggunakan sieving analyzer yang berfungsi untuk memisahkan bahan padatan dengan nilai mass yang berbeda. Di sini kita menggunakan mass dari ukuran 12 sampai ukuran 20. Dengan cara masukkan bahan sesuai ukuran mass dari yang terbesar, kemudian partikel akan terpisah sesuai ukuran masing-masing sehingga bahan yang lolos dengan ayakan akan tersaring. Next. Selanjutnya ada kertas perkamen. Kertas perkamen ini berfungsi untuk alas atau wadah pada saat menimbang bahan. Pus obat. Cara kerjanya yaitu dengan meletakkan kertas perkamen di atas timbangan. Kemudian kertas perkamennya ini udah diisi sama bahan obat. Next. Selanjutnya ada timbangan analitik. Timbangan analitik ini berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Caranya itu kita meletakkan kertas perkamen di atas timbangan, kemudian timbang bahan yang akan digunakan. Kemudian ada sendok tanduk. Sendok tanduk ini berfungsi untuk mengambil bahan padatan seperti serbuk dan kapsul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haida. Prosedur kerja. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan dengan menggunakan cawan. Timbang serbuk vitamin C sebanyak 100 gram. Longgarkan pengait pada mesin ayakan atau sieving analyzer.
Lalu buka tutup pada mesin ayakan, kemudian masukkan serbuk vitamin C yang telah ditimbang 100 gram ke dalam ayakan paling atas. Pastikan nomor mesh telah berurutan dari nomor mesh terkecil hingga terbesar. Tutup kembali penutup mesin ayakan dan kencangkan kembali pengait pada mesin ayakan. Atur tombol power dan waktu kisaran 5-10 menit. Setelah itu, tekan tombol stop, longgarkan kembali dan buka tutup mesin pengayak. Angkat semua pengayak dari mesin pengayak, lalu timbang massa serbuk vitamin C yang tertahan pada masing-masing nomor mesh ayakan. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan hasil dari bagaimana distribusi partikel dilakukan. Nah, oke, jadi setelah dilakukan prosedur tadi, kita akan mendapatkan beberapa massa dari setiap mesh itu. Nah, yang seperti kita tahu bahwa kita dari tadi menggunakan beberapa nomor mesh nih. Di sini ada 5 nomor mesh. Jadi dari nomor 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, setelah dilakukan prosedur tadi, itu kita akan mendapatkan massa dari setiap mesh yang ini. Nah, untuk yang kita lihat pada mesh 12 itu kita mendapatkan massa 2,33 gram sampai ke bawah, dan untuk mesh 20 kita mendapatkan massa sebanyak 34,78 gram. Nah, setelah itu kita jangan menimbang dari serbuknya saja, tapi kita harus juga menimbang dari segi wadahnya juga. Nah, setelah diletakkan di atas neraca analitis, kita tahu bahwa terdapat massa wadahnya itu sebesar 34,71. Dan setelah kita total semua, mulai dari mesh 12 sampai wadahnya ini, kita mendapatkan nilai total beratnya adalah 102 gram. Nah, setelah itu kita harus menghitung bagaimana presentasi setiap dari mesh itu, dari mesh 12, mesh 20, mesh 16, 14, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana cara menghitung presentasinya? Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, oke, kita itu ingin mencari berapakah presentasi dari setiap meshnya ini, dari mesh 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, rumus dasarnya itu adalah dari sini nih, dari rumus bobot serbuk. Nah, jadi sebelum kita melakukan presentasi mesh, nah kita harus mengetahui dulu nih berapa bobot serbuk dari setiap meshnya itu. Nah, untuk bobot serbuknya sendiri itu ada rumusnya. Bobot serbuk rumusnya adalah bobot wadah plus serbuk dikurangi dengan wadah kosong. Nah, kalau misalnya kita sedikit bingung nih dengan yang ini, maksudnya apa sih bobot serbuk? Nah, kita ingat aja berapakah massa serbuknya itu tanpa wadah. Nah, jadi benar-benar pure hanya serbuk saja tanpa wadah. Nah, jadi yang kita timbang nih yang sebelumnya ini yang 2,33, 8,46 sampai yang 34,71 itu adalah massa serbuk tanpa timbangan yang ditimbang dengan wadah. Nah, jadi tanpa wadah ya. Jadi ini adalah pure serbuknya saja. Nah, kita bisa ngambil dari sini atau bisa kita menggunakan rumus lagi, yaitu ya tadi bobot wadah plus serbuk dikurangi wadah kosong. Nah, setelah kita melakukan prosedur dan kita tahu nih berapa setiap bobot atau massa setiap serbuknya tanpa bagian wadah, nah itu kita harus hitung perhitungan matematisnya dengan cara ini. Persentase mesh sama dengan bobot serbuk per total serbuk dikali dengan 100. Nah, untuk yang bobot serbuk ini, bobot serbuk yang pada mesh berapa yang kita hitung. Nah, misalnya kita ingin menghitung pada mesh 12 nih, pada mesh 12 kan 2,33 per 102. Nah, 2,33 dari mana? Nah, untuk 2,33 ini dapat dari yang sini nih. Nah, kita udah lakuin prosedur dan kita dapat massanya 2,33 gram. Nah, kayak gitu, si massa 2,33 gram ini kita masukin ke dalam rumus. Nah, dibandingkan, jadi merupakan perbandingan antara si bobot pada mesh tertentu, misalnya 12, berbanding dengan total bobot dari semua serbuk termasuk dengan si wadahnya tersebut. Nah, udah kayak gitu kita kali 100% dan didapatkan persentase 2,28%. Nah, terus kita misalnya kita ingin menghitung nih mesh 18 berapa sih persentase dominannya, di situlah kita bilang. Nah, kita sama caranya, yaitu dengan cara si bobot massa serbuk pada mesh 18 itu dibandingkan dengan si yang tadi nih. Nah, dibandingkan dengan total wadahnya berapa? Total wadahnya adalah 102 gram. Jadi udah kayak gitu kita bandingkan dan kita kalikan juga 100%, dan itu kita dapat nilai yaitu di sini 7,74 untuk mesh 18.
Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mes 12, 14, 16, 18, 20, dan warnanya juga kita hitung persentasenya. Nah, lalu setelah itu kita apain? Nah, setelah itu kita buat suatu kurva atau grafik. Nah, di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi setelah kita temukan berapa persentasenya itu, kita buat kurva dan grafik. Nah, ini sini kita buat grafik terlebih dahulu. Nah, untuk grafik ini kita bandingkan setiap mes dari mes 12, 14, 16, 20, dan wadahnya nih kita buat grafik seperti ini dengan presentasi tadi, dan kita analisis nih. Nah, analisis berupa apa? Nah, analisis ini sih adalah analisis berupa bagaimana pembagian atau distribusi partikel berdasarkan nomor itu. Nah, oke, kita kembali ke teori dasar nih, bahwa pada mes 20 itu adalah mes yang dibilang paling halus lah. Nah, gitu. Sedangkan karena setiap bagiannya itu terdapat 20 bagian mes. Nah, sedangkan untuk yang 12 itu kita bilang itu lebih gampang, lebih longgar lah gitu istilahnya. Nah, sehingga apabila ada serbuk yang melewati mes 12 itu dibilang dengan serbuk yang kasar. Nah, karena ukuran si jaringnya itu masih belum terlalu rapat, jadi seperti jaring pada mes 20. Nah, untuk mes 12 sampai 20 ini kita lihat nih, pada mes 12 misalnya mes 12 ini sekitar berapa ya? Sekitar 3 ya, 2, 3 gitu. Nah, untuk mes 14 sekitar sini 8, sekitar 8%, mes 16 sekitar 13-14% gitu. Nah, sedangkan mes 20 tuh sekitar di sini sangat tinggi ya, sekitar 34%. Nah, padanya juga sekitar 33-34%. Nah, lalu apa yang kita analisis? Nah, kita analisis itu bagaimana bentukannya seperti apa. Nah, kita lihat di sini bahwa pada mes 12, mes 14, mes 16 ini dia terjadi peningkatan ya dari mes 12, 14, 16. Lalu terjadi penurunan, lalu naik lagi di mes 20. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa di mana sih dominannya? Dominannya itu di sini kita lihat pada mes 20. Nah, pada mes 20 ini adalah mes yang paling halus. Nah, halus ini, dan kita dapat simpulkan bahwa pada penyaringan dan pada pengukuran distribusi partikel ini akan didominan oleh dominan pada mes 20, sehingga serbuk ini sangat halus. Lalu apa pengaruhnya terhadap distribusi partikel, terhadap absorpsi dan absorpsi? Nah, jadi untuk yang kita tahu bahwa apabila tidak membentuk launching seperti ini, maka tidak disebut dengan distribusi normal. Nah, untuk pada mes 20 ini adalah mes yang paling halus ya. Nah, untuk yang paling halus ini kita dapat simpulkan bahwa apabila semakin halus suatu serbuk ya, itu akan semakin cepat kecepatan disolusinya. Nah, tapi jangan begitu, karena nggak bagus juga gitu, terlalu juga. Kenapa? Karena akan terjadi suatu sistem namanya sistem flokulasi. Nah, flokulasi ini kemungkinan besar probabilitasnya akan menimbulkan suatu peristiwa disebut dengan peristiwa caking. Nah, kalau caking ini nanti bakal susah untuk kembali lagi. Nah, jadi untuk yang ideal itu adalah ideal kurva yang berbentuk dengan lonceng. Itu dominannya sekitar 16, 18, lalu turun lagi dibagi per 14, 20, lalu turun lagi. Jadi untuk seperti kurva lonceng. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya tadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pengamatan tersebut. Yang pertama, kita akan ulik lagi kembali bahan dan caranya. Yang terpenting adalah timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang, kemudian perkamen yang digunakan untuk mengalasi timbangan, kemudian ada cawan petis yang digunakan untuk menimbang serbuk. Kenapa tidak menggunakan perkamen saja? Karena jika menggunakan perkamen dengan bobot yang lumayan banyak, hal itu akan menyebabkan susahnya atau tumpahnya sediaan ketika kita angkat atau ketika kita pindahkan ke tempat lain. Kemudian kita memerlukan shelving analyzer yang digunakan untuk mengayak serbuk tersebut. Nah, ketika sudah selesai prosedur tersebut, kita akan menghitung dengan perhitungan sistematis dengan rumus. Yang pertama untuk bobot serbuk, yaitu bobot serbuk ditambah serbuk dikurang wadah kosong. Yang kedua persentase mes, dengan cara bobot serbuk dibagi dengan total serbuk dikali 100%. Setelah perhitungan pada 5 mes, yaitu mes 12, 18, 16, 20, maka kita akan membentuk grafik distribusi partikel. Grafik distribusi partikel yang baik adalah dengan terbentuknya gambar seperti dengan terbentuknya lonceng.
Hal ini jika tidak terbentuknya lonceng atau suatu serbuk terlalu halus, maka menyebabkan terjadinya cracking. Nah, untuk serbuk kali ini kita serbuknya mayoritas di MES 20. Hal itu menjadi sangat halus. Hal itu harus diolah dengan hati-hati supaya tidak terjadi cracking. Yang presentasi dari kelompok 3 vitamin C. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya keluarga dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.